anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan untukku dari umatku, yaitu 3 hal. Yang pertama, al-khata', kesalahan, wan nisyan, lupa, wa mastukrihu alaih, dan apa-apa yang dilakukan karena terpaksa atau keterpaksaan. Baik, para hadirin dan hadirat, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahwasanya ada 3 hal yang dimaafkan oleh Allah. Dan ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuatu yang disepakati dan bahkan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, al-khata'. Apa itu al-khata'? Yang dimaksud dengan al-khata' di sini adalah ketika seorang hamba atau ketika manusia melakukan sebuah perbuatan tanpa sengaja. Ketika seorang hamba melakukan suatu perbuatan tanpa sengaja. Nah, kalau perbuatan tersebut ternyata bentuknya adalah dosa, maksiat, dan itu dikerjakan karena ketidaksengajaan, maka itu dalam tanda kutip otomatis dimaafkan oleh Allah. Ya, itu sesuatu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang terakhir. Apa kata Allah? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya, Al-Baqarah ayat 286 yang terakhir ya. Wahai Rabb kami, jangan hukum kami innasina, kalau kami lupa, jadi mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu karena lupa, au akhtana, atau kami melakukannya karena tidak sengaja. Pertanyaannya, ini kan bentuknya doa. Lantas dari mana kita tahu kalau Allah maafkan perbuatan yang dikerjakan atau suatu hak yang dilupakan atau perbuatan yang dikerjakan tanpa sengaja? Ya, karena Allah sudah menjawab dalam ayat ini. Allah mengiyakan, Allah menyetujui ya apa yang diminta oleh hambanya ketika mereka melakukan sesuatu karena ketidaksengajaan atau karena meninggalkan sesuatunya karena lupa, maka Allah mengiyakan dan memaafkan perbuatan tersebut. Baik, ini yang pertama ya, al-khata', yaitu apa? Melakukan sebuah perbuatan tanpa sengaja. Yang kedua yaitu nisyan, lupa. Apa yang dilakukan, apa yang dimaksud dengan lupa? Lupa itu adalah apa? Sesuatu yang sebelumnya diketahui, kemudian hati itu lalai atau hati itu disibukkan dengan sesuatu yang lain, maka
kemudian apa? Terlupakan. Artinya apa? Sesuatu yang sebelumnya diketahui kemudian ingatannya hilang. Itu yang disebut dengan apa? Dengan lupa. Karena ada juga namanya pura-pura lupa atau dilupakan. Paham dilupakan? Memang kita sengaja untuk melupakan itu. Ya, kalau sengaja berarti bukan lupa. Kalau lupa itu sesuatu yang memang berjalan kemudian apa? Sebelumnya mengetahui dan hilang pengetahuan tersebut tanpa sengaja. Itu apa? Lupa. Dan yang ketiga adalah terpaksa. Artinya ada seseorang yang memaksa dia melakukan sebuah perbuatan yang haram. Ada seseorang yang memaksa dia melakukan sebuah perbuatan yang haram, sedangkan dia tidak mampu melawannya. Ini terpaksa. Kalau mampu melawan berarti bukan terpaksa. Namanya apa berarti ya? Kalau mampu melawan tapi dia nggak lawan, apa namanya? Pengecut kali ya. Bukan terpaksa. Kalau terpaksa itu ya memang dia nggak bisa lawan, dia nggak bisa hindari. Ada seorang memaksanya, maka mau tidak mau dia harus memilih perbuatan tersebut. Ya, padahal perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan. Maka ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh kita atau oleh seseorang, padahal hukumnya haram, dilakukan karena terpaksa, dia tidak mampu menghindarinya, maka ini dimaafkan oleh Allah. Artinya tidak dihukum. Akan banyak disebutkan contoh-contoh para jamaah sekalian ya di dalam pembahasan ini, terutama di kitab syarahnya oleh syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya, karena ini seringkali terjadi dalam kehidupan manusia. Baik, adapun dalil dari Al-Qur'anul Karim berkaitan dengan terpaksa adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nahl. Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-106. Surat An-Nahl ayat yang ke-106. Allah berfirman, "Wa man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, ini kata Allah. Siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, kecuali, jadi nggak masalah. Ada orang kufur setelah beriman ketika apa? Kata Allah, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tetapi hatinya tetap tenang, tetap nyaman, tetap meyakini apa? Keimanannya. Jadi artinya hanya ucapannya saja atau hanya perbuatannya saja yang membuat dia, yang menyatakan atau menampakkan kekufuran, tetapi ternyata hatinya masih beriman. Nah, maka ini pun sama dimaafkan oleh Allah. Ya, misalnya ketika seorang dipaksa untuk murtad, kalau enggak dibunuh, ditembak, maka dia mengatakan, ya saya murtad, ya saya ikut agama kamu, terpaksa, maka hal ini dimaafkan oleh Allah selama imannya menetap dalam hatinya, walaupun secara lisan dia mengucapkan kalimat apa? Kufur, ya. Baik. Apakah setiap sesuatu yang dikerjakan tanpa sengaja? Apakah setiap sesuatu yang dilupakan, ditinggalkan karena lupa? Dan apakah setiap sesuatu yang terpaksa semuanya dimaafkan oleh Allah? Nah, kita perlu melihat penjelasan para ulama seperti apa prakteknya dalam kehidupan. Mana lupa yang benar-benar dimaafkan, mana perbuatan salah tanpa sengaja yang benar-benar dimaafkan, dan mana perbuatan yang terpaksa dikerjakan yang benar-benar dimaafkan.
Baik. Setiap yang haram, ini kaidah asalnya ya. Setiap yang haram, baik dalam urusan ibadah atau selain daripada ibadah, jika dikerjakan oleh seorang hamba karena ketidaktahuannya, atau karena lupa, atau karena terpaksa, maka tidak ada dosa baginya jika itu hak Allah. Nah, ini keterangannya ya. Jika itu berkaitan dengan apa? Hak Allah. Adapun kalau berkaitan dengan hak adami, hak manusia, maka tidak dimaafkan. Maka tidak dimaafkan jika ditinjau dari sisi hak yang diambil. Tapi kalau ditinjau dari sisi dosa, dosa atau tidak? Tidak dosa. Cuma apa? Cuma haknya tidak boleh dia ambil, tetap harus dia kembalikan. Paham? Sampai sini paham? Belum paham? Para akhwat paham? Belum paham? Kalau ada hak Allah yang ditinggalkan karena lupa, karena nggak sengaja, atau karena terpaksa, maka dimaafkan. Seperti apa contohnya? Sholat lupa, ya, kemudian nggak sengaja makan daging babi, nggak sengaja ya, atau terpaksa makan yang haram, yang nggak sengaja kan bisa. Misalnya sama temannya bareng makan, ini daging kita, ini daging temannya lagi ngelamun, kita ambil nyomot makan, nggak sengaja gitu ya. Dosa atau tidak? Tidak, karena ini perbuatan yang berkaitan dengan hak Allah, hubungan kita dengan Allah saja. Nah, kalau berkaitan atau berhubungan dengan hak manusia, baik apa? Kehormatan, harta, hutang, pegadaian dan lain sebagainya, maka berkaitan dengan hartanya tidak bisa dimaafkan, walaupun karena lupa, walaupun karena apa? Tidak sengaja atau terpaksa, tidak bisa dimaafkan. Artinya apa? Haknya tetap harus dikembalikan. Artinya jaminan itu tetap harus diberikan. Tetapi kalau berkaitan dengan dosanya, dosa atau enggak? Enggak dosa. Kan lupa. Artinya apa? Ketika lupa, nanti ingat. Ketika lupa, nanti ingat. Wajib dibayar enggak? Wajib dibayar. Waduh, anak kan lupa gitu. Enggak, tetap wajib dibayar. Ya. Jadi kalau lupa berkaitan Allah, maafkan lupa. Tapi ingat, ini hak manusia, maka tidak bisa kemudian dengan sebab lupa haknya hilang, enggak. Nah, makanya contohnya apa? Ketika ditagih, ketika ada bukti, ketika ada saksi, maka kemudian dia mengatakan apa? Oh, saya lupa, pokoknya saya nggak ingat. Nggak bisa, paham nggak? Apalagi tadi ada saksi, ada bukti, begitu ya. Ada catatan misalnya, maka nggak bisa dengan alasan dia lupa, dia tidak mengembalikan hak milik orang lain. Paham? Jelas ya? Baik. Sama seperti misalnya nabrak, nggak sengaja merusak barang orang. Dia bilang apa? Qadarullah, anak nggak sengaja. Nah, ini berkaitan dengan hak milik orang. Dimaafkan atau tidak? Dosa atau tidak? Tidak dosa. Nah, atau misalnya naudzubillah min dzalik ya, udah nabrak sampai memakan korban meninggal. Dimaafkan nggak? Dimaafkan nggak? Maksudnya di hadapan Allah dimaafkan nggak? Dimaafkan. Dosa nggak maksudnya? Nggak. Kemudian dia tidak tahu
kalau ternyata berbicara ketika sholat itu apa? Membatalkan. Dia anggap berbicara di luar pembahasan sholat dalam sholatnya itu boleh saja, karena dia tidak tahu, kemudian dia melakukan kesalahan tanpa dia sadari. Maka sholatnya batal atau tidak? Dalam hal ini karena memang ada redaksi hadisnya menerangkan bahwasanya sholatnya tidak batal. Ya, dalam hal ini dijelaskan tentang redaksi hadisnya, atau dalam redaksi hadis menjelaskan bahwasanya sholatnya tidak batal. Ya, pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang yang berbicara begitu ya. Kemudian Kemudian Nabi SAW menegur sahabat tersebut. Apa kata Nabi? Inna hadhihi shalah, sesungguhnya salat ini la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Enggak pantas ada ucapan-ucapan manusia di dalamnya, obrolan-obrolan di luar salat enggak boleh itu. Inna ma hiya takbir wa tasbih wa qiraatul Qur'an. Salat itu dalamnya takbir, tasbih dan baca Al-Qur'an. Maka walaupun Nabi SAW menegur sahabat ini, tapi Nabi tidak memerintahkannya untuk mengulanginya. Ya, maka dalam hal ini sholatnya tidak batal. Baik, kemudian contoh lainnya ya. Ada seorang suami menggauli istrinya di siang hari Ramadan dalam keadaan puasa. Dia tahu perkara ini haram, tapi dia nggak tahu kalau itu ternyata ada kafaratnya. Haram dia tahu, tapi karena maaf ya, mungkin pengantin baru, nikahnya pas Ramadan lagi, gitu ya. Ramadan nikahnya, kemudian selesainya jam 2 malam ketiduran. Nah, besok paginya jadi nggak sempat nggak sempat bulan madu malam pertama, jadi siang pertama jadinya, bukan malam pertama. Akhirnya apa? Dia tahu, maka dia kerjakan itu. Tapi ternyata dia nggak tahu kalau ternyata berhubungan suami istri di bulan Ramadan, di siang Ramadan itu mengharuskan dia membayar apa? Kafarat. Nah, maka pertanyaannya, apakah dia harus bayar kafarat atau tidak karena ketidaktahuannya itu? Nah, apakah dia harus bayar kafarat atau tidak karena ketidaktahuannya itu? Kenapa tidak? Nah, harus sebutkan alasannya. Kenapa tidak? Kenapa? Karena nggak tahu, jadi nggak bayar kafarat. Yang jawab iya. Dia tahu tadi haram, tahu berarti dosa kan? Ya nggak? Dia tahu itu haram, berarti dosa jelas. Nah, sekarang dia nggak tahu kalau itu harus bayar kafarat. Bayar nggak? Hah? Bayar? Antum nggak tadi? Alasannya apa nggak? Karena kafarat itu berhubungan dengan haknya Allah. Yang bilang bayar apa alasannya? Contoh dari Nabi. Hah? Contoh dari Nabi yang cerita sama Nabi terus disuruh bayar kafarat. Dia tahu nggak? Diceritakan nggak? Orangnya nggak tahu, terus tapi tetap dikenakan sama. Orangnya nggak tahu. Kata siapa nggak tahu? Kayaknya nggak yakin. Kayaknya nggak tahu katanya. Bayar nggak? Bayar. Apa alasan bayar apa? Kalau alasan nggak bayar, saya yakin semuanya karena kan nggak tahu hukumnya, gitu kan? Nah, yang bayar alasannya apa? Kenapa? Coba. Ada sanksinya. Karena kafarat itu berhubungan dengan hak manusia. Kan kafarat dibayarin ke siapa? Ke orang. Yang bayar ke Allah, kita Allah. Kafarat dibayarkan ke siapa? Ke orang. Ya, ketika dia tidak mampu apa?
puasa dan lain-lain kan dia harus apa? Berinfak gitu kan. Maka apa? Maka itu berhubungan dengan hak orang sehingga dia diharuskan untuk membayar kafarat. Jelas ya? Jelas nggak? Ya, baik. Jadi ketika di zaman Nabi betul ada ya. Di sini tidak disebutkan dia nggak tahu atau tidak, nggak disebutkan. Tapi dia menyampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, wahai Rasulullah, saya telah menggauli istriku. Langsung apa? Langsung orang ini dia nggak mengatakan saya lupa, saya nggak tahu harus bayar kafarat, nggak. Langsung Nabi perintahkan bebaskan budak. Mahal membebaskan budak, berapa mahal itu bebaskan budak. Langsung dia mengatakan apa? Nggak sanggup saya. Ya udah, 2 bulan berturut-turut harus apa? Puasa. Bayangkan 2 bulan berturut-turut harus puasa, nggak boleh batal. Kalau kita 1 hari lagi sisa 1 hari lagi batal, ulang lagi dari awal. Bayangkan Pak, batal sehari lagi misalnya, alhamdulillah sudah berapa berarti? Anggap 30, 60 hari. Hari ke-59 batal, ulang lagi dari awal. Ya. Maka dia bilang apa? Saya nggak sanggup juga ya Rasulullah. At'im sitina miskinan. Maka kata Nabi, berikan infak makan kepada 60 orang miskin. Dia mengatakan apa? Di kampung saya paling miskin. Ini orang kata Nabi, ya ini nggak bisa. Jadi pengen enaknya doang ya, bayarnya enggak. Saya paling miskin. Akhirnya apa? Ya udah sedekah sama diri sendiri karena kamu paling miskin ya. Jadi di sini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya dia tetap membayar apa? Tetap membayar kafarat. Baik. Kemudian yang berikutnya para jamaah sekalian, azani Allah hikmah ajmain, ada contoh lainnya. Contoh lainnya seperti misalnya ada seorang yang dipaksa untuk membunuh orang lain. Bunuh si fulan. Kalau enggak kamu saya yang bunuh. Ya. Wa huwa yaqdir an yaqtulahu, dan dia mampu untuk membunuh. Akhirnya apa? Akhirnya dia membunuh karena terpaksa. Apakah pertanyaannya? Apakah dia dikisos atau tidak? Dikisos atau tidak? Dia melakukannya karena apa? Karena terpaksa. Kamu saya bunuh, kamu bunuh dia, atau kamu yang saya bunuh. Ini berkaitan dengan hak siapa? Hak? Ya. Jadi dosa tapi berkaitan dengan hak manusia, darah. Kan darah, kehormatan, harta itu hak manusia. Maka dia tetap jadi dia tidak mendapatkan udzur untuk tidak dikisos disebabkan karena keterpaksaannya, karena berkaitan dengan hak manusia, ya. Baik, kemudian yang lainnya para jamaah sekalian. Orang yang, nah ini contoh lainnya yang sering terjadi. Saya pernah sampaikan ya, mungkin pernah saya sampaikan. Ada orang yang sholat, ini mungkin pekan lalu ya. Ada orang sholat, kemudian dia lupa. Tapi lupanya disebabkan karena kelalaian dia. Diqadha atau tidak? Dia sholat, akhirnya lupa, bablas. Sholat 1, sholat 2. Lalainya karena sengaja. Diqadha atau tidak? Nanti masuk waktu sholat berikutnya. Atau meeting, tanggung, masuk sholat berikutnya. Diqadha atau tidak? Diqadha atau tidak? Ikhwan, diqadha atau tidak? Diqadha enggak, Pak? Tidak diqadha. Kenapa, Pak? Salat hak Allah atau hak Adam?
Ya, pertanyaannya sholat itu hak Allah atau hak Adam? Hak Allah ya Pak ya. Jadi diqadha atau tidak? Hah? Yang benar tuh. Diqadha enggak? Kenapa tidak? Karena sengaja. Itu alasannya. Karena apa? Sengaja. Kalau nggak sengaja, tapi kan lupa dia. Hah? Nanti lupa, ternyata masuk waktu berikutnya. Itu karena lupa. Qadha atau enggak? Mulai goyang nih, dikasih syubhat langsung goyang nih. Orang kalau punya prinsip nggak bakal goyang itu. Diqadha enggak? Masih ada kedengaran O-nya soalnya qadha enggak qadha. Qadha enggak nih? Taib, siapa yang mau jawab silakan jawab. Kenapa enggak diqadha? Kenapa enggak boleh diqadha? Ikhwan dulu. Qadha enggak, Bang? Diqadha. Dia melalaikan, lupa, bablas ke masuk salat berikutnya. Qadha atau enggak? Qadha. Kenapa? Karena dia kewajiban harus tunaikan. Ya. Nah, itu alasannya dari ikhwan. Dari akhwat perwakilan satu orang silakan. Saya pengen tahu nih ilmunya nyampe nggak kemarin. Ada mikrofon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, tadi dibilangnya kan karena awalnya lupa, karena awalnya lalai, terus jadi lupa. Yang diambil alasan pertama lalai apa lupa? Kan lupa jadinya. Baik. Ya, pertanyaan dari saya. Coba yang tadi megang mikrofon saya pengen tanya dulu. Itu hak Allah atau hak adami? Hak Allah. Kalau hak Allah lupa dimaafkan atau tidak? Berarti diqadha atau enggak? Nah. Ya, kemarin kita jelaskan apa? Tidak diqadha. Karena apa? Karena gini, jawabannya gini. Saya belum dapat jawaban yang pas. Betul jawabannya enggak diqadha, betul. Antum salah ya, enggak apa-apa kita katakan salah. Tapi alasannya, saya pengen tahu alasannya. Karena seorang itu kalau menyampaikan hukum harus tahu alasannya apa. Gitu ya. Alasannya lupanya karena disengaja. Paham ya? Karena kan tadi saya bilang ada lupa yang benar-benar lupa, ada lupa yang diawali dengan kesengajaan. Nah, maka lupa itulah yang kemudian tidak ada dua hal yang ingin saya ingatkan. Pertama, saya geram sebetulnya. Tolong para ikhwan dan akhwat, terkhusus akhwat yang paling sulit untuk menjaga lisannya. Gak apa-apa ya, saya katakan akhwat terkhusus, tapi ikhwan juga tidak kalah pentingnya. Jangan jadi orang yang udah ngaji tapi nggak ada bedanya dengan orang yang nggak ngaji. Tontonannya gosip, perbuatannya tukang gosip. Ya,
Saya yakin sudah banyak yang tahu tentang permasalahan suami istri, yang satunya ustadz, yang satunya kadang dipanggil ustadzah. Saya yakin banyak yang tahu. Yang nggak tahu nggak perlu cari tahu. Saya amanakan nggak perlu cari tahu. Ya, tapi begini, intisarinya begini. Perhatikan intisarinya. Memang penting ya kita memilih pasangan itu penting, sangat penting. Karena tidak sedikit orang berubah disebabkan karena apa? Pasangannya. Bahkan yang dapat hidayah dari pasangannya pun ada. Itu saking besarnya pengaruh pasangan kepada kita. Kalau pengaruhnya baik, alhamdulillah. Tapi kalau pengaruhnya buruk, innalillah. Ya. Na'udzubillah. Kalau pengaruhnya buruk, na'udzubillah. Nah, tapi kita sebagai jamaah, apalagi orang awam, buat apa kita sibuk mengurusi urusan orang lain? Kecuali dalam masalah kita cemburu masalah agama. Ya, kita cemburu masalah apa? Agama. Salah satunya, makanya saya nggak mau sebenarnya mengungkapkan di sini, saya nggak mau. Bahkan tadinya saya kalau yang viral tuh biasanya saya kasih bantahan di Instagram, saya buat begitu ya. Yang viral-viral itu saya kasih bantahan, saya koreksi, saya luruskan dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini saya nggak mau. Nah, hanya saja ada satu poin yang membuat saya speak up. Agak gaul dikit ya speak up ya. Saya ingin speak up sedikit satu permasalahan. Kenapa? Ketika manhaj salaf dihina, saya paling nggak terima. Silahkan menghina saya, silahkan robek kehormatan saya, tapi jangan bawa pemahaman yang kami yakini itu adalah sebuah kebenaran satu-satunya. Bukan merasa paling benar, dan memang ini yang paling benar, bukan saya yang paling benar, tapi apa yang diyakini benar. Ketika kita megang Quran, wajib nggak kita yakin itu benar? Wajib. Satu-satunya yang paling benar, benar atau tidak? Ya benar, satu-satunya yang paling benar Quran dan Sunnah. Nggak boleh kita ragu sedikit pun. Antum paling merasa benar, bukan ananya, tapi keyakinan anak terhadap Al-Quran dan Sunnah ini adalah jalan kebenaran. Itu yang kami yakini. Nah, maka ketika ada orang mengatakan, salafi, salah pikir, itu ya, ini orang-orang salafi, ini orang-orang yang salah pikir. Nah, kalau sudah mulai menghina manhaj, saya paling marah, Pak. Dan wajib marah. Kalau orang agamanya dihina kemudian tidak marah, dipertanyakan keimanannya. Jadi pertanyakan, kalau penampilan kita dihina dan lain sebagainya nggak apa-apa, tapi sunnahnya yang dihina, wajib cemburu kita. Ya, tapi kalau masalah rumah tangga orang, ada kesalahan dan lain sebagainya, itu nggak perlu dibawa-bawa lah, nggak perlu ya. Tolong para akhwat jaga ya, ikut-ikutan, ikut share dan lain sebagainya, jangan dah. Kita masih banyak PR kok. Ibadah kita aja masih belum becus. Ibadah kita masih banyak harus yang diluruskan, betul atau tidak? Ya, ini amanah dari saya, tolong ya. Kita harus semakin banyak memperbaiki diri. Ya, jangan banyak ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Baik, kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan, ada di beberapa tempat pengajian, saya sampaikan dengan tegas, ada yang berani dari kalangan akhwat yang mencuri uang dari kotak pengajian. Ya, ada yang berani. Pertama saya di Cibinong, ternyata saya ngobrol sama panitia. Maksudnya ada orangnya dari sini sekarang nggak tahu. Iya, ya. Jadi ternyata ini bukan pemain baru, tapi sudah di beberapa tempat. Jadi hati-hati para akhwat, hati-hati. Jangan tertipu dengan cadarnya. Jangan tertipu laki-laki dengan cingkrang, dengan jenggotnya. Terkadang dalam muamalah itu kita harus berhati-hati kepada siapapun. Hatta sama ustaz. Muamalah ya tetap beretika dan lain sebagainya, tapi tetap hati-hati. Misalnya afwan, ana mau minjem begini, nggak kenal ya, kecuali kita niatnya saya sedekah aja deh. Ya, kalau nggak kenal, mau nitip KTP lah, mau apa, karena bercanda jangan. Makanya saya sering sampaikan, buka cadarnya, ya, buka penutup wajahnya, biar saling kenal siapa ini. Ya, jadi para akhwat, ini dari kalangan akhwat, dan ternyata wallahu alam ya, kemarin saya ngobrol di Cibinong itu,
dengan para ikhwah di Cibinong, ternyata kong kalingkong juga dengan suaminya. Gitu. Kong kalingkong juga dengan suaminya. Allah alam ini pura-pura ngaji gitu. Apa emang sudah ngaji tapi punya penyakit? Karena kan ada namanya penyakit klepto itu ya. Gitu ya. Jadi hati-hati untuk para ikhwan dan akhwat. Hati-hati barang berharganya, apalagi tinggal ke kamar mandi, ke WC, dibawa aja. Ya agar lebih aman begitu. Jangan karena ini kayaknya solehah banget nih, kan di tengah pengajian. Ya, dan khawatirnya apa, Pak? Khawatirnya apa? Fitnah pengajiannya. Cadaran masih ada suka nyuri ya. Ternyata di pengajian begitu katanya aman, ternyata nggak aman ya. Nah, itu merusak apa? Merusak pengajian. Nanti saya misalnya sebagai pembina taib kan ikut rusak juga. Panitianya ikut rusak juga. Nanti tempat masjid ini yang kita alhamdulillah Allah izinkan kita ta'awun dengan masjid ini, di alumni PB nanti kan jadi jelek juga nanti. Akhirnya orang kurang berikan perhatian nantinya. Baik, itu mungkin ya yang bisa kami sampaikan karena Ustaz Dr. Salim Al-Muhdor sudah tiba. Kita sama-sama simak dan kita istifadah dari beliau. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukma kemana? Sukma di depan kayaknya di rumah. Itu dia, makanya saya pikir, ngapain dia duduk di depan tuh? Bismillah. Yang tadi ada pencurian, orangnya ada di sini kan. Nah, ingetin lu sebentar lagi. Oh gitu. Orangnya di sini. Jadi itu aja. Afwan, saya tegaskan lagi, orang yang ditandainya sepertinya hadir saat ini, jadi hati-hati ya. Bismillah. Intinya tenang aja, tenang ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Nanti yang merasa dia akan secara diam-diam pelan-pelan akan bergerak dari tempatnya. Nanti mungkin ada panitia yang bisa koordinasi. Hati-hati. Ntar nggak ada yang hadir kajian, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad an-nabiyil amin. لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن معاشر المسلمين والمسلمات إخوان أخوات رحمني رحمكم الله. Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis ilmu taib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus akhina al-ustaz al-fadil Abu Bakar al-Akhdari hafizahullah wa ra'ah. Pada pagi hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, di dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap selalu semangat di dalam belajar menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pastinya karena ketentuan dan takdir dari Allah Ta'ala, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian yang biasa dipimpin oleh Ustaz Abu Bakar Al-Akhdari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Materi tentang esensi, kedudukan, keutamaan, nilai al-ilmu syar'i, baik secara umum dan juga bagi seorang muslimah, seperti yang kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya. Kita sudah banyak ikutin beberapa poin yang terkait dengan esensi, kedudukan, makanat al-ilm syar'i, serta sekaligus hajiyat, kebutuhan seorang muslimah dengan al-ilmu syar'i. Karena pada dasarnya agama Islam adalah agama yang universal, agama yang harus dipegang dan menjadi panduan bagi setiap muslim dan muslimah, bernilai wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, addabani rabbi wa rabbani, karena beliau langsung dibimbing, diarahkan, dan juga beliau yaitu dimudahkan di dalam menyampaikan setiap sabda-sabdanya, sumbernya adalah wahyu yang datang dari Allah taala. Sehingga kalimat muslim yang ada dalam hadis tadi adalah sifatnya universal, mencakup setiap muslim dan muslimah. Konsekuensinya dia harus untuk mempersiapkan dirinya, yaitu bekal al-ilm, untuk menjalankan ketundukan, ketaatan kepada Allah sebagai hamba Allah, yaitu di dalam menjalankan ibadatillahi wahdah, tauhidullahi wahdah, yaitu menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala, sekaligus yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada beda.
antara seorang muslim dan muslimah di dalam yaitu menjalankan perintah Allah, bahwasanya setiap muslim dan muslimah merealisasikan perintah Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, berilmulah, bekalilah dirimu, persiapkan sebelum menjalankan ibadatillahi wahdah, diawali dengan ilmu. Karena tidak mungkin akan sampai kepada target, akan sesuai dengan apa yang dipinta oleh Allah dan Rasulnya di dalam menjalankan ketundukan, ketaatan tanpa al-ilmu. Sehingga kebutuhan seorang muslim, muslimah terhadap ilmu dijelaskan oleh para ulama lebih lagi dari hanya sekedar butuh konsumsi makan, minum dan yang lainnya. Karena kebutuhan ilmu di atas dari semua kebutuhan. Karena seseorang yang tidak makan, tidak minum, ataupun juga mungkin tidak istirahat dan yang lainnya, dampaknya kembali kepada yang sifatnya fisik. Tapi ketika seseorang tidak membekali dirinya dengan al-ilmu, yang dimaksud di sini adalah al-ilmu syar'i, yang sumbernya wahyu yang datang dari Allah, akan berdampak kepada dua sisi. Yang pertama adalah batinnya, dan otomatis akan berdampak kepada fisik. Karena tidak ada seseorang yang mendapatkan dampak fisik akan kembali kepada batinnya. Tapi ketika dampaknya jatuh kepada batin, otomatis fisiknya akan berdampak. Ini esensi kebutuhan, kedudukan al-ilmu, dan al-ilmu di sini yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i. Apa itu ilmu syar'i? Apa itu ilmu syar'i? Mudah-mudahan kita akan pelajari hari ini nanti. Yang pertama, apa itu ilmu syar'i? Dan yang kedua, manfaat. Manfaat di dalam kita mempelajari, mengenal, memahami tentang al-ilmu asy-syar'i. Penjelasan tentang al-ilmu, ada penjelasan yang sangat bagus dan luas dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam beberapa kitabnya. Di antaranya beliau menjelaskan di dalam kitabnya Syarah Al-Usul Al-Thalatha, ma ma'na al-ilm, wa ma mustawah, wa ma al-farqu bainal ilmu wal jahlu, dan seterusnya. Beliau jelaskan di sana dengan sangat perinci tentang al-ilm, definisi ilmu, kemudian apa yang dimaksud dengan al-ilmu di situ, dan juga tentang beberapa tingkatan-tingkatan al-ilm, dan juga al-ilmu yang mana yang dibutuhkan oleh seorang muslim di dalam mengaplikasikan dirinya selaku hamba Allah Ta'ala untuk menjalankan ketundukan dan ketaatan. Kami akan coba jelaskan dua poin ini. Mudah-mudahan waktunya nanti mencukupi. Mudah-mudahan insya Allah paling tidak kita bisa mendapatkan secara garis besar. Yang pertama, al-ilm. Al-ilmu. Siapa yang tahu asal kalimatnya al-ilmu? Angkat tangan. Apa asal usul kata, akar kata al-ilmu? Bagus, ada yang lain? Minimal bunyi, gak diem aja gitu kan? Alhamdulillah, bagus. Karena di dalam majelis ilmu kami secara pribadi lebih suka dari dua arah. Dan juga biar ada hidup itu majelis ilmu. Tidak cuma jadi pendengar aja. Tidak cukup menjadi pendengar budiman atau budimat, tapi harus juga bisa fokus. Dia bisa mengikuti apa yang disampaikan, dan juga bisa interaktif dan seterusnya. Al-ilm ala wazni fa'ala, allama yu'allimu, atau di dalam wazan yang lain alima ya'lamu. Dua kalimat ini berasal dari, yaitu akar katanya ain lam mim. Ada yang sifatnya adalah kalimat
asli, tidak ada ziyadah di sananya, tidak ada tasydid atau tambahan kali tasydidnya, sehingga termasuk thulathi, termasuk di dalam wazan sarafnya adalah thulathi, alima ya'lamu atau allama yu'allimu. Dua-duanya berasal dari, yaitu asal kalimat ain lam mim. Tapi yang di sini yang dimaksud di dalam al-ilmu adalah dari alima ya'lamu. Alima ya'lamu ay fa'ila yaf'alu. Sehingga kalimat al-ilmu artinya adalah diddul jahl. Al-ilm artinya adalah diddul jahl, lawannya kebodohan. Al-ilmu bisa juga diartikan, sebagian yang lain menjelaskan al-ilmu adalah definisinya al-ma'rifah. 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 Sama seperti ayat tadi yang kami sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, fa'alam annahu la ilaha illallah ay ta'arraf ilallah, ma'rifatullahi azza wa jal, mengenal Allah, memahami Allah, berilmu di dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sekedar dengan, yaitu dia seorang muslim, dia seorang yang menjalankan ibadah, seseorang ini itu tidak, tapi di dalam mengenal Allah, ma'rifatullahi bil ilm, ma'rifatullah bil ilm. Sehingga sebagian ada yang mendefinisikan al-ilmu adalah juga al-ma'rifah. Al-ilmu diddul jahl, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan pengetahuan yang pasti. Secara istilah, para ulama menjelaskan bahwa al-ilmu adalah ma'rifah, lawan dari al-jahl. Menurut ulama lainnya, ilmu itu lebih jelas dari apa yang diketahui. Ilmu yang dimaksud di sini tidak ada yang lain, hanya satu, al-ilmu syar'i. Al-ilmu syar'i adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya berupa keterangan dan petunjuk. Maka ilmu yang di dalamnya terkandung pujian, sanjungan adalah ilmu wahyu, ilmu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda di dalam salah satu hadis, Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Ini yang dimaksud dengan al-ilmu, yaitu ilmu syar'i yang sumbernya wahyu, yang tadi juga dijelaskan di dalam Al-Quran surat Muhammad dan juga dalam hadis Nabi SAW. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dia akan menjadikan faham, yufaqihu fid-din. Jadi dalam lafaz yang lain, al-ilmu juga selain bimakna al-ma'rifah juga bimakna al-fiqh, bimakna al-fiqh, atau juga bimakna al-fahm, bimakna al-fahm, al-ilmu, al-fiqhu, al-fahm. Kemudian juga didduhnya al-jahlu, al-jahl. Itu beberapa bahasa yang digunakan di dalam definisi atau muradif tentang al-ilm. Ilmu adalah apa yang berasal dari para sahabat Nabi SAW. Adapun yang datang bukan dari seseorang dari mereka, bukan ilmu. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah memberikan batasan. Ilmu itu sumbernya jelas, yang sampai kepada kita tidak mungkin tanpa melalui sahabat. Karena sahabatlah sebagai corong, sebagai pelanjut, sebagai pewaris ar-risalah, yang di dalamnya isinya al-ilmu, yang sumbernya wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan yang namanya buku karangan, catatan, wasiat atau apa saja yang sifatnya konkret tertulis, kecuali Nabi SAW meninggalkan, yaitu kader-kader yang bawa di dalam hatinya agama Islam, yang ada di dalam hati-hati mereka as-sunnah an-nabawiyah. Sehingga ilmu asy-syar'i satu-satunya adalah yang datang dari sahabat,
yang mereka adalah mendapatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul langsung dapat dari Allah Subhanahu wa taala melalui al-wahyu, ar-risalah min Allah, wa 'ala ar-rasulil balagh wa 'alaina as-sam'i wa ta'ah. Ini dia ilmu syar'i. Min Allahi ar-risalah, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang isi dalamnya al-ilmu, yang sumbernya wahyu dari Nabi kepada siapa? Yaitu kepada as-sahabah radhiyallahu taala anhum, dan kita di dalam bentuk mengaplikasikannya sama satu level dengan siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-risalah min Allah wa 'ala ar-rasul al-balagh wa 'alaina as-sam'i wa ta'ah, wa 'alaina as-sam'i wa ta'ah. Bagi kita, yaitu sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk merealisasikan ilmu tadi, ar-risalah tadi yang dibawa oleh Rasul, yang disampaikan kepada as-sahabah radhiyallahu taala anhum, kemudian dilanjutkan dengan generasi berikutnya, at-tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa ma ba'dahum, yang sampai kepada kita melalui beberapa buku-buku, kitab-kitab karya tulis para ulama, yang mereka adalah sumbernya dari generasi mulia, yaitu orang-orang yang langsung menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang definisi al-ilmu, mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang sebenarnya. Tingkatan ilmu pada seseorang ada 6 tingkatan. Kami baca secara singkat saja. Al-ilm yakni mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang pasti. Yang kedua, al-jahlul basit, kebodohan yang sifatnya yaitu masih standar bodohnya, tidak mengetahui sesuatu sama sekali, benar-benar masih nol. Al-jahlul basit itu nol, karena dia orang-orang yang al-jahl basit ini mudah untuk dibentuk, mudah untuk diisi, dan dia lebih banyak yaitu mengikuti dan tidak banyak bernegosiasi atau juga berinovasi, apalagi juga mau jalan-jalan sendiri, tidak. Dia lebih banyak yaitu ngikut. Itu biasanya al-jahlu al-basit. Yang kedua, al-jahl murakkab, mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Murakkab, pada orang tersebut ada 2 kebodohan sekaligus, yaitu bodoh karena ia tidak mengetahui sebenarnya, dan bodoh karena beranggapan bahwa dirinya tahu padahal sebenarnya tidak tahu. Apa kata bahasa kita kira-kira? Jahil murakkab itu mirip seperti orang yang sok tahu, sok tahu, sok mengerti, padahal aslinya dia adalah tidak tahu. Tidak tahu, tidak sadar kalau dirinya tidak tahu. Yang keempat, al-wahm. Al-wahm yakni mengetahui sesuatu dengan kemungkinan salah lebih besar. Dia tahu, tapi tahunya itu tidak bersumber dari ilmu, sehingga apa yang dia ketahui lebih besar porsinya adalah salah. Kemudian yang kelima, asyak, sesuatu yang kemungkinan benar atau salahnya sama. Orang yang dia itu tahu, tapi ternyata di dalam apa yang dia ketahui itu meragukan sekali. Antara benar dan salahnya 50-50, 50%, 50%. Yang terakhir adalah ad-dhann, mengetahui sesuatu yang kemungkinan benarnya lebih besar dari salahnya. Ini namanya dhannul yakin. Dia itu punya prasangka, tapi prasangka itu porsi ke sisi benarnya lebih besar. Porsi ke sisi benarnya lebih besar. Kemudian beliau juga menjelaskan di dalam ilmu itu sendiri dibagi dalam 2 tingkatan. Ada ilmu daruri, ada ilmu yang namanya yaitu ilmu daruri, dan juga ada ilmu nadhari. Ada ilmu daruri, ada ilmu nadhari. Apa definisi dari 2 ilmu ini? Selain tadi tingkatannya ada 6, dan juga
jenisnya ilmu itu ada dua. Ada ilmu dharuri, ada ilmu nadhari. Apa ilmu dharuri itu? Pengetahuan yang dapat diperoleh secara langsung tanpa memerlukan penelitian dan dalil. Ini sudah sifatnya pasti, ilmu pasti nih. Contohnya misalnya, api itu panas apa dingin? Api itu panas apa dingin? Perlu pakai penelitian enggak? Ada yang meragukan tidak? Ini namanya ilmu dharuri. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allah taala Maha Esa. Ada yang meragukan tidak? Perlu dicari bukti-bukti lagi tidak? Sudah sangat jelas, sangat konkret ilmu dharuri yang menjadi sebuah landasan yang sudah diterima dari semua aspek, dari secara naluri, perasaan, secara logika, apalagi ketika kembali kepada yang namanya yaitu dasar-dasar dalil. Tidak bisa diragukan tentang keotentikan dari ilmu tersebut. Kemudian nadhari, pengetahuan yang hanya bisa diperoleh dengan cara melakukan penelitian dengan dalil. Misalnya pengetahuan tentang wajibnya niat di dalam berwudu. Tapi ada beberapa ilmu-ilmu yang kita harus dengan belajar. Harus dengan belajar. Nggak mungkin dia akan datang sendiri. Contohnya misalnya, di dalam sholat itu harus pakai niat apa enggak ya? Berwudu itu harus pakai niat apa enggak? Ada enggak orang yang langsung tahu, otodidak begitu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sholat pakai niat apa enggak? Wudu pakai niat apa enggak? Umroh itu pakai niat apa enggak? Haji pakai niat apa tidak? Subhanallah. Dan juga yang lainnya. Tidak mungkin ilmu itu akan datang dengan sendirinya bagi atas seseorang. Tidak mungkin. Berarti dia harus belajar. Dan belajarnya pun juga dia harus mengkaji tentang bagaimana sumber yang asli tadi, yang sudah valid, yang sudah kokoh, yang benar dan tidak bisa diragukan, yang sumbernya wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ini adalah kebenaran yang paten, yang baku dan tidak mungkin disalahkan dan diragukan. Kemudian di sana ada sebuah ilmu yang datang mencari tentang penelitian bagaimana sebenarnya dari dua sumber ini. Ilmu tentang niat di dalam sholat. Di dalam pemahamannya boleh saja berbeda, tapi sumbernya tadi adalah sesuatu yang baku, yang paten, yang sudah konkret, yang sudah utuh, Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi di dalam pemahamannya mungkin ada beberapa persepsi, ada sebuah nadhar, ada sebuah penelitian, ada sebuah sudut pandang dan seterusnya yang mungkin berbeda-beda. Sehingga di dalam niat disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwasanya niat adalah satu-satunya amalnya hati, tidak dilafadzkan mau apapun bentuk ibadahnya. Dan ini pendapat ahli sunnah wal jamaah. Pendapat-pendapat yang lain, persepsi-persepsi yang lain di dalam yaitu melakukan nadhar, penelitian tentang niat, mereka berbeda-beda. Ada yang dilafadzkan, ada yang sifatnya adalah tidak dilafadzkan, tetapi mereka menyatakan dilafadzkan hanya beberapa bentuk-bentuk ibadah saja, tidak semua ibadah. Tapi kalau ahlu sunnah wal jamaah, apapun bentuk ibadahnya, sholat, wudu, kemudian zakat, kemudian itu umroh, haji, tidak ada satupun bentuk di dalam yang namanya niat dilafadzkan. Semuanya di dalam hati, karena niat adalah amalnya hati. Ini bentuk nadhar, bentuk yang sifatnya adalah penelitian, perlu dikaji, perlu belajar. Sehingga ilmu ada dua,
ilmu daruri yang sifatnya adalah pasti, tidak ada sedikit pun di sana tentang keraguan dan tidak perlu diteliti lagi. Yang kedua ada ilmu nadhari yang harus dengan belajar. Intinya seperti itu. Harus dengan belajar. Kemudian ilmu syar'i, ini ilmu syar'i ketika kembali kepada kategori at-taklif, kategori taklifnya, kategori pembebanannya, kategori yaitu dilimpahkannya kepada seorang hamba Allah Ta'ala. Ilmu itu ada dalam dua kategori. Yang pertama ilmu, yaitu yakni yang wajib diketahui dan dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, yang namanya ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Contohnya tentang apa? Tentang mengimani Allah, tentang bersuci, berwudu, sholat, dan ibadah-ibadah yang sifatnya adalah individual, ibadah-ibadah yang sifatnya adalah dilakukan oleh personal. Itu semua adalah yang dinamakan dengan ilmu aini atau fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Karena setiap muslim dan muslimah wajib untuk yaitu berilmu tentang ini. Kemudian yang kedua yaitu ilmu kifayah. Ilmu yang sifatnya adalah kifayah. Maksudnya apa? Ketika sudah ada orang muslim yang lain yang melakukannya, yang menjalankannya, yang dia itu menggeluti ilmu tersebut, punya kapabilitas di sana, gugurlah bagi yang lain untuk yaitu mencari ilmu tersebut. Sebagian dari mereka telah mengetahui dan mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban atas sebagian yang lainnya. Namun apabila tidak ada seorang pun dari mereka yang mengetahui, mempelajari, padahal mereka sangat membutuhkan ilmu tersebut, maka berdosalah semuanya. Contohnya, menghafal Quran itu fardu ain apa fardu kifayah? Fardu ain apa fardu kifayah? Jangan salah, para ulama menjelaskan hukum tentang menghafal Quran secara keseluruhan dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas adalah hukumnya fardu kifayah. Siapa yang hafizul Quran? Ayo, siapa yang hafizul Quran? Yang mengatakan tadi fardu ain, coba angkat tangan. Berarti sama nanti hukumnya dengan berwudu, sholat, zakat, dan yang lainnya. Agama Islam sangat bijaksana, karena yang bentuknya taklifi, pembebanan kepada seorang muslim dan muslimah, pastinya dilihat dari kapabilitas, kemampuan seorang muslim dan muslimah tersebut. Sehingga di dalam menghafal Al-Quran fardu kifayah. Di sana sudah banyak saudara-saudara kita para penghafal Quran, sehingga bagi kita yang belum hafal, kita tidak terbebani yang namanya salah. Tapi kalau tidak ada umat Islam yang menghafal Quran, berarti seluruh umat Islam dosa dan bersalah. Contoh yang lain, ilmu qiraat. Beberapa bentuk-bentuk jenis perbedaan di dalam bacaan tentang Al-Quran. Ada yang berbeda, ada yang berbeda bacaan-bacaannya. Seperti dalam surat Ad-Duha misalnya, ada yang bacaannya pakai imala, ada yang pakai huruf bentuk bacaannya seperti ini dan seterusnya. Ilmu qiraat ini juga fardu kifayah. Nggak wajib setiap dari kita mengetahui tentang perbedaan bacaan di dalam Al-Quranul Karim. Ilmu waris tidak wajib setiap dari kita untuk yaitu mempelajari tentang ilmu waris. Cukup mereka-mereka yang memang ahli di bidangnya dan mereka misalnya mempelajari tentang ilmu waris.
Dan banyak lagi bentuk-bentuk atau jenis-jenis ilmu-ilmu yang lain yang sifatnya adalah fardu kifayah. Tidak dibebani terhadap setiap individu muslim. Berbeda dengan ilmu yang sifatnya adalah fardu ain, itu dibebani bagi setiap muslim dan muslimah. Termasuk fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah adalah mempelajari agama, mempelajari ilmu syar'i, itu adalah fardu ain. Fardu ain, karena itu tidak bisa diwakilin oleh orang lain. Karena belajar tentang ilmu agama adalah fardu ain, sehingga setiap muslim dan muslimah yaitu wajib harus mempelajari ilmu agama, ilmu syar'i. Sudah ada gambaran tentang al-ilm. Bapak-bapak yang ada di sini, mungkin juga ibu-ibu, sudah ada gambaran tentang al-ilm. Apa itu al-ilmu, kemudian definisinya, kemudian tingkatannya, kemudian kategori dalam beberapa kategori tadi, kemudian jenis pembebanannya kepada seorang hamba Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir atau poin yang terakhir yang ingin kami sampaikan, dan ini mungkin cukup panjang, nanti kami akan juga coba singkat, kami globalkan nanti insyaallah, tentang manfaat. Ilmu tadi yang dimaksud adalah ilmu apa? Ilmu syar'i. Gak ada yang lain, tidak ada yang lain. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari wahyu. Sumbernya datangnya dari wahyu. Wahyu itu dalam dua bentuk. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Siapa yang menyampaikan dan melanjutkan ilmu tersebut yang datang dari Rasulullah SAW sehingga sampai kepada kita, siapa mereka? As-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. 3 generasi yang mulia, mereka lah yang menyampaikan dan juga yang kita jadikan pegangan, yaitu ilmu yang datang dari mereka. Karena ilmu itulah satu-satunya yang dinamakan dengan hakikatul ilm. Hakikatul ilm adalah ilmu syar'i yang sumbernya wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ada beberapa literatur, sumber, kitab dan juga para ulama yang menjelaskan tentang yaitu manfaat dari al-ilmu syar'i. Manfaat dari al-ilmu syar'i. Ada salah satu riwayat, dan riwayat ini disandarkan kepada salah seorang sahabat dan sangat terkenal dan bisa menjadi dasar yang sangat sederhana untuk dijadikan tolak ukur tentang esensi manfaat dari al-ilmu syar'i. Dan insya Allah setiap dari kita bisa untuk semacam mungkin merenung, dan sekaligus juga kita bisa engeh dan sadar bagaimana di sini dijelaskan yaitu kedudukan al-ilm sangat tinggi. Perkataan ini diriwayatkan dari salah seorang sahabat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan al-ilmu yahrusuk wal malu tahrusuk. Ini bedanya. Seseorang yang punya ilmu, yang ilmu dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, yahrusuka,
Ilmu syar'i dia akan menjadi security bagi kamu, akan menjadi guidance bagi kamu, akan menjadi pembimbing bagi kamu, akan menjadi lentera dalam kehidupan kamu. Al-ilmu yang akan memberikan kebahagiaan, keselamatan, ketentraman, kedamaian sejak di dunia sampai di akhirat. Yang kedua, wal mal, beda dengan harta. Tapi kalau harta tahrusuh, katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kalau orang yang punya harta, punya duit, kira-kira harta itu akan jaga kita atau kita yang jagain harta? Contoh kecil seperti yang tadi Ustaz Abu Bakar udah contohin gitu kan. Kalau yang bawa barang-barang berharga, apalagi kalau ke majelis ilmu pakai bawa-bawa barang berharga, kayaknya dipertanyakan juga, jangan-jangan dia mau pamer apa mau jualan nih gitu kan. Nggak pas gitu kan. Tapi kalau memang juga misalnya habis belanja atau apapun juga dan seterusnya, ketika ke kamar mandi, contoh kecil tadi, subhanallah, kira-kira tuh harta mau ditinggalin begitu aja atau kita jagain? Apalagi kayak di airport, kalau kita bawa koper dan koper isinya adalah barang berharga, ngikut sama kita masuk ke toilet, bener nggak? Bener nggak tuh koper? Masuk kan? Ya Allah, itu baru barang yang ada dengan kita yang kecil, bagaimana yang lebih besar? Gak mungkin ditinggal di luar. Al-Quran saja misalnya, kadang-kadang kita gak bisa mungkin bawa ke kamar mandi, ke toilet, kita simpen di luar, hilang juga kadang-kadang masih. Sehingga para ulama memberikan beberapa toleransi di dalam hal-hal yang sifatnya adalah di sana diperlukan keamanan dan akan sampai misalnya akan berdampak tadi hilang atau merugikan dan seterusnya, diperbolehkan di bawah selama tidak sifatnya adalah dalam dalam sendiri individu, tapi kalau dalam satu kesatuan yang sifatnya yaitu dalam tas, koper, boleh dibawa ke kamar mandi untuk keamanan. Sama seperti seseorang yang nyimpen barang misalnya seperti tas, isinya buku kitab, taruh di sebelah kiri dia, ataupun juga misalnya dijadikan didudukin. Para ulama masih memberikan toleransi dalam hal ini karena dia sifatnya tidak dalam satu bentuk atau satu jenis saja, di dalam beberapa jenis yang ada di dalam tempat tersebut. Kita jaga itu barang kita bawa ngikut sama kita. Apalagi kayak zaman-zaman dulu, biasanya nyimpen duitnya di mana? Di laci dapur apa di bawah bantal? Kita jagain tuh duit, fulus kita yang jagain. Ya Allah. Sekarang pun juga udah ada di bank, udah ada nomor rekeningnya, ada akunnya. Subhanallah, masih selalu diingatkan oleh pihak bank. Silakan ganti berkala password. Jangan mudah untuk menerima yang namanya panggilan-panggilan yang tidak jelas, mengatasnamakan bank. Subhanallah. Padahal kita sudah nyimpennya di bank yang menurut kita nampaknya aman. Subhanallah, orang bank sendiri masih khawatir. Banyak gak orang yang kira-kira punya akun dan uangnya dikuras sama maling dari bank? Triliunan Pak. Gak aman. Gak jamin yang namanya harta akan memberikan yang namanya ketenangan, keamanan bagi kita. Walaupun kita bisa misalnya cari penjaga lah, cari brankas lah, inilah buat nyimpen yang namanya harta, tidak bisa, tidak aman selamanya. Al-mal tahrusuh, bagaimanapun alasannya, yang bentuknya dunia, pasti kita yang menjaganya. Perlu ada energi yang harus kita keluarkan. Tapi al-ilmu sebaliknya, ilmu yang akan menjaga kita, memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Subhanallah. Walaupun nanti ada poin selanjutnya sebenarnya. Selain ilmu syar'i, dia punya sifat yang sifatnya adalah konkret. Ilmu syar'i an-nafi'. Ilmu syar'i an-nafi'. Sehingga di dalam doa pagi yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang boleh dibaca setelah sholat subuh dan juga di pagi hari, menjadi salah satu yaitu rangkaian zikir pagi. Apa pertama kali yang Nabi ajarkan tentang doa yang kembali kepada al-ilmu? Allahumma inni as'aluka ilman
nafi'an wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Mohon minta kepada Allah Ta'ala sejak di pagi hari. Yang pertama adalah bukan rezeki, yang diminta pertama adalah al-ilm, karena itu akan menjadi panduan utama, akan menjadi guidance bagi setiap muslim dan muslimah. Tujuannya apa dengan ilmu tadi? Yaitu ilmu yang bagaimana? Ilmu syar'i yang sumbernya wahyu, dan yang nafi', an-nafi' yang bermanfaat. Tujuannya apa? Subhanallah. Baru dengan ilmu tadi itu seseorang akan bisa mendapatkan yang namanya dunia. Sehingga kendali utama bagi seorang muslim yang pertama adalah ilmu. Ketika dia punya dunia, dia bisa akan untuk menjaga ilmu tadi itu dengan ilmunya, menjaga harta tadi dengan ilmunya. Dia akan bisa mencari sumber harta dari sumber yang halal, dan dia bisa di sana selektif di dalam menempatkan, memposisikan, mencari sumber rezekinya dengan al-ilmu an-nafi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang pertama tujuannya untuk warizqan thayyiban. Ada enggak hadis yang menjelaskan warizqan katsiran? Ada enggak di dalam Al-Quran dan As-Sunnah kita diperintahkan untuk cari rezeki yang banyak? Siapa yang tahu? Ada enggak? Apa dua hal yang kita diminta selalu untuk ditambah, bertambah? Ada dua hal yang pernah kami juga jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Diajarkan di dalam agama, di dalam As-Sunnah, di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kita selalu untuk minta ditambah. Tapi bukan rezeki, bukan keturunan, bukan juga yang lainnya, nggak ada. P1, P2, nggak ada itu, nggak boleh ditambah-tambah, nggak ada. Tapi yang diminta untuk ditambah dua hal di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama apa? Yang pertama al-ilmu. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala perintahkan, Rabbi zidni ilman. Ini yang kita selalu tambah nih buat bapak-bapak juga yang kadang-kadang cuma semangat doang gitu kan, pengen nambah ataupun yang lainnya. Subhanallah, bekalin ilmu dulu. Subhanallah, cukupkan bekalnya. Alasannya pakai mau sunnah, nggak ada, bohong semuanya itu alasan sunnah, kagak ada. Perlu harus pakai yang namanya melalui screening dulu. Kadang-kadang antara lisan dengan prakteknya nggak sinkron. Karena ujung-ujungnya kemana akhirnya? Yang katanya mau menjalankan sunnah, ujung-ujungnya kemana? Ya itulah ketahuan. Subhanallah. Sehingga yang diperintahkan untuk ditambah dan selalu ditambah adalah yang pertama al-ilmu. Ada doa dari salah seorang sahabat Nabi SAW mengajarkan, Rabbi zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ini doa penting. Ini doa yang selalu harus kita baca di dalam sujud kita, di dalam waktu-waktu kita, untuk bisa yaitu menambah ilmu. Yang kedua apa yang harus kita tambahkan? Yang pertama ilmu, yang kedua Satu-satu yang jawab, jangan keroyokan gitu. Siapa kira-kira yang bisa jawab? Apa yang kedua? Al-iman. Yang kedua adalah al-iman. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-iman. Dan dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Mustahil iman akan bertambah tanpa ilmu. Tidak mungkin. Karena iman yang bertambah tanpa ilmu tidak akan maksimal dan juga tidak akan konkret tepat. Karena al-iman ziyadatuhu bil ilm. Walaupun kode etik al-iman itu yazidu wa yanqus. Kode etiknya al-iman salah satu kriterianya yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'at athar al-ilm min athar al-ilm. Karena dampak daripada ilmu yang bermanfaat tadi
dan yang kedua yang qusu bil ma'siyah karena dia meninggalkan al-ilm. Karena dia meninggalkan al-ilmun nafi'. Ini sebenarnya menjadi manfaat yang paling mendasar. Walaupun hanya sekedar sumbernya dari salah seorang sahabat Nabi SAW di dalam memberikan gambaran kepada kita tentang esensi ilmu syar'i, kedudukan manfaat daripada ilmu, tetapi sudah sangat kompleks sebenarnya. Sudah sangat kompleks. Inilah yang harus menjadi bahan renungan buat kita selalu. Al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusu. Ilmu yang akan menjaga, melindungi kita. Karena tidak mungkin setiap apa yang kita lakukan, setiap kita melangkah, setiap kita melihat ke atas, melihat ke kanan, ke kiri, kita menengok ke belakang untuk diri kita, keluarga kita yang lebih besar, baik yang kecil dan juga apalagi yang besar, hal-hal yang berkaitan dengan individu, berkaitan dengan agama dan seterusnya, tidak akan terlepas dari al-ilmu. Tidak ada satupun dari kita yang tidak butuh al-ilm, yaitu adalah ilmu asy-syar'i. Karena dengan ilmu yang insya Allah nantinya akan menjadi pegangan, guidance buat kita semua. Banyak sebenarnya masih manfaat-manfaat yang lain. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan nanti di dalam pertemuan yang lain yang akan datang. Para ulama ada yang sampai mengumpulkan, ada yang 30, ada yang 40 bahkan lebih manfaat dari, yaitu alasan bagaimana mereka menjadikan ilmu agama, ilmu syar'i lebih baik dari harta. Lebih baik dari harta. Karena ilmu yang lain, ilmu apapun juga, subhanallah, katanya orang-orang klasik dulu mengatakan kalau ilmu agama itu udah dijamin dunia akhirat bermanfaat. Tapi kalau selain ilmu agama, katanya mereka nih, ada bahasanya, baru di kuburan aja kagak laku. Pernah dengar kan? Iya kan, kalau ilmu selain ilmu agama baru di kuburan aja kagak laku. Subhanallah. Walaupun agama juga sangat bijaksana melihat sudut pandang di sana, ketika ilmu tersebut adalah bisa memberikan maslahat, memberikan kebaikan, dan pada akhirnya juga akan menjadi sebuah wasilah mengantarkan seseorang, yaitu untuk mengenal Allah, untuk dia bisa lebih memanage, mengatur tentang bagaimana dirinya, keluarganya, kemudian juga tentang urusan dunia yang dikemas di dalam sebuah ilmu. Dan ilmu itu juga adalah sebenarnya pecahan dari ilmu agama. Subhanallah, bisa jadi ilmu tersebut adalah juga ilmu yang bermanfaat, yang sebenarnya tidak ada satupun ilmu tidak bersumber yang datangnya ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Allahu a'lam, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan nanti bisa dijawab. Cukup waktunya. Kalau mungkin nanti belum terjawab, nanti insya Allah dilanjutkan oleh Ustaz Abu Bakar nanti untuk menjawabnya insya Allah. Karena masya Allah cukup banyak yang insya Allah juga pastinya isinya ilmu. Hemat waktu kami jawab pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mempelajari ilmu syar'i adalah sebuah kewajiban dan akan diganjar pahala. Bagaimana dengan ilmu non syar'i, apa hukumnya? Tadi udah jelas, hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Dan selama ilmu tadi itu juga akan pada akhirnya adalah memberikan manfaat, maslahat, kebaikan, dan juga akan memberikan sebuah, yaitu semacam pintu jalan seseorang di dalam menjalankan ilmu syar'i tadi itu, insya Allah juga ilmu tersebut adalah baik dan membawa maslahat. Khususnya ketika yang bersangkutan adalah orang-orang yang mengenal ilmu syar'i. Orang-orang yang mengenal ilmu syar'i, subhanallah. Insya Allah dari ilmu yang dia dapat, ketika dia coba misalnya arahkan menuju kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, ilmunya juga pada akhirnya akan menjadi ilmu yang bermanfaat insya Allah.
mohon maaf, sebaiknya ditangkap saja. Ini nanti biar petugas lah, biar petugas yang akan merealisasikan. Jadi nggak perlu ditanya dan juga nggak perlu disuruh, insya Allah. Baik, berwudu di kamar mandi dibolehkan saja. Dan tetap tadi intinya di dalam niatnya, di dalam hati. Niatnya di dalam hati. Dan insya Allah ini sudah sering disampaikan, dibahas di majelis ilmu yang berkaitan dengan ilmu fiqh. Kapan kita terlebih dahulu belajar belajar adab sebelum baru setelah itu belajar al-ilm. Sebenarnya wallahu alam, yang menjadi pokok prinsip utama bagi setiap muslim dan muslimah yaitu tadi belajar al-ilm. Dan al-ilmu tadi adalah ilmu syar'i yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Konsekuensinya ketika seseorang tadi sudah belajar al-ilmu syar'i tadi itu, yang pertama dan yang utama yang akan bisa menjadi bukti dasar dalil seseorang itu punya ilmu syar'i, adabnya akan berbeda. Adabnya akan berbeda. Karena ilmu syar'i sumbernya sudah jelas wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jangan dijadikan sebuah semacam bahasa ngeles gitu kan. Udah belajar adab dulu, jangan belajar ilmu. Kurang pas kalau dibahasakan seperti ini gitu. Karena seseorang di dalam menjalankan yaitu adab kepada Allah dan Rasulnya, adab kepada Allah dan Rasulnya yang juga termasuk di dalamnya antara sesama, gak mungkin tanpa ilmu. Jadi jangan salah persepsi yang dianggap di sini dia itu harus misalnya nunduk-nunduk dulu, sopan dulu misalnya, atau dan seterusnya. Bukan dengan yang sifatnya hal-hal kultural, atau mungkin sifatnya perasaan, atau mungkin karakter dan yang lainnya. Belum tentu bisa dikategorikan sebagai adab, belum tentu. Tapi ketika ilmu tadi itu, dan ilmu adalah sumbernya wahyu, ilmu syar'i yang datang dari Allah Ta'ala, impact dampak yang pertama, atharul ilmin nafi', adab, akhlak kepada Allah dan Rasulnya, serta juga kepada sesama. Jadi bentuk maksud dari arahan yang seperti ini, buktikan Anda itu adalah sebagai orang-orang talibul ilm dengan akhlak yang mulia. Itu maksudnya. Punya ilmu tapi tidak ditunjukkan dengan akhlak yang mulia. Jadi jangan ditunjukkan ilmunya duluan, tapi tunjukkan akhlaknya sebagai dampak dari ilmu yang Anda miliki. Wallahu a'lam. Setiap tahsin kami mengumpulkan infak dari peserta tahsin. Insyaallah ini spesialisnya Ustaz Abu Bakar nanti yang jawab nanti kalau tahsin. Saya seorang ibu yang memiliki anak perempuan baru masuki kuliah. Kondisi saat ini putri saya semenjak kuliah sambil bekerja mulai meninggalkan. Innalillah. Bagaimana cara mengembalikan putri saya kembali kepada jalan yang benar? Ini pertanyaan dan juga termasuk salah satu fenomena kehidupan yang kalau boleh kami katakan salah di dalam melangkah, tidak tepat di dalam yaitu memilih, khususnya memilih ilmu yang dia dahulukan yang mana. Sehingga ketika dia sudah berilmu, dan ilmu yang pertama kali yang dia dapat adalah bukan ilmu syar'i tapi ilmu dunia, yang dipastikan adalah konsekuensinya dia akan meninggalkan dunia, akan meninggalkan akhirat, akan meninggalkan agama, bahkan sampai naudzubillah min dzalik, dia itu akan lebih mudah terjerumus kepada hal-hal yang pada akhirnya akan menjual agamanya. Naudzubillah min dzalik. Karena dengan ilmu yang dia dapat,
akan berdampak terhadap pekerjaan, profesi, jabatan. Yang pertama, yang awalnya dia adalah seorang muslimah yang menggunakan pakaian tertutup dengan menggunakan jilbab, tapi karena ilmu yang dia punya yang akan mengarahkan kepada jabatan tertentu, dia harus melepas jilbabnya. Karena jabatan yang diberikan kepadanya yang mungkin cukup krusial atau mungkin yaitu sangat tinggi dan seterusnya, berdampak kepada waktu yang sangat terbatas bagi dia, sehingga dia meninggalkan yang namanya sholat. Sampai pada akhirnya akan menjerumuskan ilmu yang dia dapat tadi itu dari ilmu dunia. Naudzubillah min dzalik. Dia akan jauh dari orang tuanya, sudah tidak punya waktu lagi, dan dia tidak akan selektif dalam memilih yang namanya memilah harta yang halal dan haram, dan sampai pada akhirnya naudzubillah min dzalik akan mengantarkan dia yaitu kepada garis pemisah antara diri dia dengan orang tua dia. Naudzubillah min dzalik. Ini salah satu bukti ketika ilmu dunia yang menjadi prioritas utama, dan segalanya, dan khususnya bagi mereka yang tidak membekali dirinya sebelum ilmu dunia dengan ilmu agama. Dan ini tidak sedikit, fenomena ini tidak sedikit banyak terjadi bagi saudara-saudara kita. Naudzubillah min dzalik. Sehingga harus hati-hati, dan yang perlu harus kita waspada juga di dalam mencari ilmu dunia tadi itu, kita harus tepat di dalam memilihnya, memilahnya, dan juga mempersiapkan. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Banyak sekali kisah-kisah. Bahkan sampai pada akhirnya mereka itu tidak mengenal yang namanya agama. Anti agama. Naudzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kami mungkin pernah cerita, ada salah seorang jamaah kami di salah satu masjid. Dia anaknya dari TK sampai SMA, di SMP IT, SMA IT. Ketika kuliah, naudzubillah, nasallallahu alaihi wasallam, akhirnya anaknya ikut ateis. Anaknya ikut ateis. Padahal dari mulai TK sampai SMA, dari SMP SD IT, SMP IT, SMA IT, Islam terpadu. Tapi ketika di kuliah, karena circle yang mungkin di sana mengkondisikan dia, merubah dia, mengkontaminasi dia, bukan hanya sekedar enggak sholat, tapi dia menjadi kelompok komunitas anti agama. Naudzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sedihnya orang tua. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi anak-anak kita semua dan keluarga kita semua insyaAllah. Waduh, ini juga nanti Ustaz Abu Bakar yang jawab, karena kaitannya dengan masalah KUHP, karena beliau bidangnya insyaAllah di sini nih. KUHP-nya khusus lagi Ustaz, ada pasalnya Ustaz. Pasal berapa ini? Tahun 2003. Bahwa ancaman kalau tidak izin akan dapat hukum pidana Ustaz. Paham kan? Nanti beliau yang jawab insyaAllah nanti mungkin. Ada suami sudah sering mengucap tolak, kemudian istri mengajukan cerai. Suami mana kembali selama 2 tahun dan kemudian ini juga masalah fikih, karena juga tidak ada kaitannya secara khusus dengan materi yang kita mudah-mudahan nanti dibahas di dalam bab tentang masalah fikih, dan babnya bisa masuk di dalam bab tentang beberapa hadis-hadis yang nanti Bapak Ibu sekalian akan pelajari dari kitab yang disampaikan oleh Ustaz Abu Bakar insyaallah. Mudah-mudahan nanti ini bisa disampaikan nanti oleh beliau, dijelaskan lebih jelas, konkret, karena masalahnya lebih banyak kepada masalah-masalah fikih, perbedaan pendapat para ulama tentang ini, tentang itu dan seterusnya.
Kami mungkin tadi hanya sekedar atau mungkin kami lebih membatasi hal-hal yang sifatnya materinya, babnya yaitu tentang al-ilmu syar'i, kedudukan keutamaan dari ilmu asy-syar'i. Yang terakhir Ustadz izin bertanya. Ini juga masalah fikih juga nih. Ini mungkin nanti perlu dibahas secara khusus kali Ustaz. Poin-poin masalah ini Ustaz. Khususnya yang berkaitan dengan para ummahat. Dan kami juga pernah buat salah satu kajian khusus tentang hal ini. Karena memang mohon maaf, tidak semua seorang muslimah itu benar-benar mendalami, memahami seutuhnya tentang beberapa hal-hal yang terkait khusus dengan seorang muslimah. Yang pertama dan yang utama yaitu rutinitas bulanannya. Tidak semuanya paham dengan seutuhnya. Karena itu pembahasannya sebenarnya cukup luas dan juga banyak beberapa fenomena-fenomena yang kadang-kadang di luar konteks nas, di luar dari yaitu dasar-dasar standar yang ada di dalam agama, di dalam as-sunnah, di dalam fiqh. Karena kembali kepada situasi kondisi yang ada. Mungkin karena situasi kondisi seseorang wanita itu sendiri, karena lingkungannya, atau mungkin karena bawaan gens, atau mungkin juga karena dampak dari obat yang dia konsumsi, atau mungkin juga karena sebab-sebab yang lainnya. Sehingga di sana perlu diberikan beberapa batasan-batasan dan juga koridor-koridor yang jelas, yang konkret, bahwa ini adalah masuk dalam hal ini tidak termasuk karena tandanya seperti ini. Karena secara umum bab ini harus dibahas yaitu dengan seutuhnya. Harus dibahas dengan seutuhnya. Selain kembali kepada beberapa kitab-kitab, buku-buku yang sudah diterjemah sebenarnya juga cukup banyak, dan juga ada beberapa narasumber dari para ummahat sendiri yang juga menjelaskan. Karena poin-poinnya lebih banyak kembali kepada hal-hal yang sifatnya adalah kapabilitas seorang muslimah, seorang wanita, sehingga akan bisa lebih konkret dan tepat, dan juga bisa sekaligus yaitu sesuai dengan apa yang ada pada seorang narasumber tersebut, itu akan lebih tepat sebenarnya, akan lebih tepat. Sehingga kami sarankan pertanyaan tentang masalah rutinitas ini ibu sekalian untuk nanti kembali kepada buku yang sudah jelas, konkret dan sudah diterjemah. Termasuk salah satunya ada buku yang diterjemah oleh As-Safwa, Yayasan As-Safwa. Menurut kami dia penulisnya adalah seorang wanita. Penulisnya seorang wanita, dan itu buku yang sangat konkret. Buku yang sangat benar-benar sudah mencakup dari semua aspek yang terkait dengan masalah rutinitas seorang wanita. Kami lupa judulnya, bukunya kami ada sebenarnya, dan sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Jadi itu bisa dijadikan pegangan buat ibu-ibu khususnya untuk mengenal rutinitas bulanan. Itu mungkin yang terakhir yang bisa kami jawab dari beberapa pertanyaan yang sampai, dan yang lainnya yang belum terjawab nanti insyaallah akan diwakili Ustaz Abu Bakar insyaallah. Baik, sekali lagi insyaallah nanti kami akan lanjutkan materi yang akan datang tentang alasan-alasan yang dikumpulkan oleh para ulama tentang esensi kedudukan baiknya yaitu ilmu agama dari harta. Yang pertama tadi yaitu adalah pendapat riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kita semua dan khususnya diri kami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.